محمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Nurul Ilmi Bapak Ustaz Hasan beserta keluarganya, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan ibu-ibu jamaah pengajian sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan panjang umur. Amin. Sehingga pada kesempatan yang insya Allah barakah ini kita dapat bermuajahah, berkumpul, bertali silaturahim dalam rangka acara pengajian mingguan di kampung Kudul ini. Tanpa salat berbuka salam, semoga tetap tercurah limpah selalu kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in wal tabi'atnya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian, di sini saya akan membahas tentang konsep toleransi dalam Islam, yang dimana ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita wajib meyakininya melalui Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 konsep kehidupan yang wajib kita ketahui dan wajib kita pahami selaku umat muslim, yakni hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Apa artinya? Hablum minallah adalah konsep bagaimana kita selaku umat muslim berhubungan baik dengan Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua adalah hablum minannas. Hablum minannas adalah konsep bagaimana kita sebagai manusia berhubungan baik dengan individu atau kelompok manusia lainnya. Contohnya seperti menghormati, menghargai, dan membantu. Dan yang ketiga adalah hablum minal alam. Hablum minal alam adalah konsep bagaimana kita sebagai umat muslim menghargai kondisi alam yang ada di sekitar kita. Ketiga konsep tersebut harus dijalankan secara bersamaan karena memang saling berkaitan. Contoh, ibaratnya semua ibadah kita kepada Allah seperti sholat dan membaca Al-Quran tidak akan sempurna apabila hubungan kita dengan keluarga atau tetangga kita tidak harmonis dan kita juga tidak menjaga alam. Di dunia ini kita banyak sekali dihadapkan pada perbedaan-perbedaan, entah itu perbedaan ras, perbedaan suku, bahkan perbedaan agama. Dan perbedaan tersebut tidak jarang membuat manusia terselisih, apalagi dalam persoalan agama. Islam pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai universal atau menyeluruh untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang harmonis dan humanis, maka syariah. Salah satunya adalah konsep yang akan saya bahas, yakni konsep toleransi dalam Islam sebagai sikap tasawuf yang terdapat dalam Al-Quran dan bahkan dalam sejarah peradaban Islam dahulu. Jadi toleransi ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman kita pada saat ini. Toleransi itu adalah sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, dan tidak menghakimi. Toleransi itu ibaratnya mundur selangkah, mundur tapi tidak
mengorbankan prinsip kita sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW menamai Islam dengan al-hanafiyah al-samhah, artinya ajaran yang lurus tetapi penuh dengan toleransi. Contohnya itu, pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menunaikan umrah, di tengah perjalanan beliau dihadang oleh kaum musyrik dengan berkata tidak boleh masuk dan tidak boleh berumrah. Nah, di saat itu terjadilah perjanjian. Perjanjian tersebut itu bernama perjanjian Spire atau perjanjian tanpa api yang dibuat antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik pada saat itu. Perjanjian Spire itu berlangsung pada 10 tahun. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Ali untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada pemimpin kaum musyrik memotong. Dia berkata, saya tidak mau ada bismillah, saya mau bismika Allahumma. Tetapi Nabi menuruti. Baiklah, tulis. Kemudian Nabi mengatakan lagi kepada Sayyidina Ali, tulis, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan tokoh-tokoh. Kemudian ada segerombolan kaum musyrik memotong. Kami tidak percaya engkau sebagai Rasul. Jangan tulis Rasulullah. Kemudian ada buku perjanjian yang sangat sulit sekali diterima oleh Sayyidina Umar. Buku itu menyatakan bahwasannya orang Mekah yang datang ke Madinah untuk menunaikan umrah tidak boleh dikembalikan lagi ke Mekah, sedangkan orang Madinah ke Mekah untuk menunaikan hijrah boleh dikembalikan lagi ke Mekah. Kata Sayyidina Ali, bagaimana ini tidak adil? Tapi kata Nabi, kita turuti itu sebagai perdamaian. Nah, dari cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW menanamkan sikap toleransi karena saling menghargai pendapatnya, menghargai segala omongan Nabi dengan konflik tersebut. Sebenarnya toleransi ini mencerminkan akhlak yang sangat luhur. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hdina li ahsani akhlak fa innahu la yahdiha illa anta. Allahumma hasin khuluqi kama hasin khuluqi. Yang artinya, ya Allah, Engkau telah terindah bentuk tubuh kami, maka terindah pula akhlak kami. Ya Allah, lindungilah kami dari kemunafikan, pertengkaran serta keburukan akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mengenai ulasan konsep toleransi dalam Islam dari saya. Mohon maaf Ibu apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Khairun nas anfa'uhum nas, karena sesungguhnya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.